الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini kita harus sepenuhnya yakin bahwa kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan ini seperti roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini akan menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang itu? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Yang pertama, akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah akan memberikan kesulitan kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula suatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ayat ini menjadi pengingat untuk kita agar jika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang akan selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hamba-Nya. Yang kedua, dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan-akan berada di titik yang paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita dan melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah yang sedang memberikan perhatiannya kepada kita, disebabkan karena Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Ciri yang ketiga, mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Ketika mengalami kesedihan dan memiliki masalah yang bertubi-tubi, membuat kita menjadi sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami itu, baik besar ataupun kecil, adalah salah satu tanda bahwa Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Tapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-40, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Kalimat dalam ayat tersebut yaitu "jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita," bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hamba-Nya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seseorang atau hamba-Nya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya, melainkan itu sesuai dengan kemampuannya. Dalam kondisi yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, didorong untuk terus beribadah. Kadangkala ada waktu di dalam hidup ini ketika seseorang tidak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang dia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang mungkin tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya untuk selalu harus melakukannya.
Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tidak pernah ia rencanakan. Kemudian ciri yang kelima dari orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah adalah dibuatnya orang itu tidak bisa melakukan maksiat. Kesulitan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan itu juga merupakan tanda bahwa Allah sedang menaikkan derajat seseorang. Dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa meski sebelumnya telah direncanakannya dengan baik. Bila hal ini terjadi padamu, jangan lengah, terus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sebab Dia sedang menaikkan derajatmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.